Alright, welcome back to another daily coding videos guys. Tapi kali ini bukan daily coding videos yang direncanain ya. Jadi saya cuma pengen nge-share aja sebagai dokumentasi juga. Jadi ceritanya saya mau nambahin satu server block di Nginx-nya di server saya untuk bisa eh, jadiin server buat penelitian gitu ya. Nah, ini biar yang lain juga tahu. Nanti kalau teman-teman pasti akan menghadapi ini. Jadi punya codingan terus pengen ditaruh di server, pengen dipakai dan pengen dicoba. Nah, itu gimana nyetingnya? Nah, ini salah satunya pertama ya. Ini case-nya adalah saya mau taruh di under subdomain ya. Under subdomain putraprima.id. Ini saya taruh git build misalkan. Ini saya kasih nama, pilih servernya, kemudian create record. Ada dua, yang pertama yang biasa gini sama yang ada www-nya. Jadi kalau www.build, nah nanti yang jadi itu yang ini. Terus pilih servernya, terus record. Nah ini sebelumnya sudah saya jelasin juga sih di Figma. Mungkin videonya nggak tahu ya udah dirilis apa belum karena saya schedule itu videonya. Nanti kita lihat. Wait. Ini di daily coding videos yang ini kayaknya HTTPS nih, ya kan? Ini nggak subdomain, terus ini ya, ini background knowledge-nya, nggak subdomain, tuh ya. Yang saya lakukan tadi tuh ini. Ini kalau sekarang kita coba buka itu not found sih harusnya, tuh. Oh, ke Nginx perginya, karena server blocks-nya belum ada. Nah, biar bisa itu kita bikin server block-nya dulu, nih di bagian Nginx-nya sini, nih. Jadi kita harus bikin foldernya dan akses-aksesnya gitu ya. Ini masuk termuse. Nih kita ke jadi /var www. Nah, di sini kita bikin folder untuk nyimpen codingannya. Jadi misalkan di sini saya kasih folder sudo mkdir build.putraprima.id. Isi dulu passwordnya. Ini ya. Nah, ini ownernya masih root. Harusnya ini bukan root ya. Nanti ada lagi nih knowledge yang harus dikasih tahu nih. Stack Overflow. Saya ada simpen nih. Nanti kalau spesifik pakai Laravel ya. Tapi pada dasarnya itu ini. Nih. Web server as owner. Tapi pada kenyataannya nggak bisa, nggak enak karena nanti kalau web server as owner ini kita nggak bisa nge-remote pakai GitHub Action. Saya biasanya ini your user as owner gitu ya. Ini saya on ini. Kita ada di sini, masuk dulu ke ininya, kemudian ini. Terus kita cek lagi. Ini nah ini udah PPA www data ya kayak gini ya. Ini awalnya root nih. Ini penting nih. Kalau itu masih root, nanti kita nggak bisa nambahin file di situ. Ini masuk ke sini ya. Nanti kita coba lagi. Sudah setup ya, udah di setup. Sekarang kita masuk ke ininya, langkah selanjutnya. Nih. Kalau udah bikin foldernya, kita harus bikin server blocks-nya. Server blocks-nya ini ada di mana nih? etc nginx sites available travel list ini kan. Ini kalau namanya travel list. Kalau kita bikin yang baru, kita nggak kayak gitu, sudo vim. Nah, ini dia pakai nano. Saya pakai vim. Teman-teman boleh terserah. etc nginx sites available dan ini kita kasih build.putraprima.id. Ini saya bikin server untuk developmentnya saya sendiri ya. Jadi kalau di lab sini itu sudah ada servernya. Cuma saya khawatir aja kalau pakai server yang itu nanti datanya tim yang lain keganggu karena saya lagi trial nih di sini. Nah, ini udah, ini diganti. Server domain ini diganti. Git build.putraprima.id spasi www.gitbuild.putraprima.id.
foldernya disesuaikan ya. Sementara ini kita kasih kitbuild.putraprima.id aja, publiknya nggak usah. Nah ini nggak usah. Sisanya sama, ini sama nggak masalah. Terus ini ya, yang sempat saya bahas juga di video sebelumnya, sebelum saya bikin video ini, itu ada sesuaikan PHP FPM-nya. Ini karena saya pakai ini ya, PHP min v. PHP saya itu 82, jadi ini Vim. Nih, ini juga harus 82 gitu ya. Jadi kalau teman-teman mainnya JS, mainnya apa ya, sesuaikan. Dan pasti ada config-nya itu, golang dan lain-lain pasti ada sama. Terus ini kita ini sudo ln, jadi ngelingkan. Jadi ini kan di site available nih, kita harus linkkan itu. Nih, ini jadi git build ini, kemudian set sorry, clear ls. Oke. Ini udah di enable. Terus kita cek ya, sudo nginx mintek. Nah kalau ini oke, no problem, ini teman-teman bisa restart. Nih. Oke, sekarang kita coba nginx. Nah ini kan forbidden ya. Nah ini belum ada. Nah ini kita isi filenya. cd /var www build, kita vim index.php, kita coba php echo hello world. Oke, dan kita apps, bukan yang ini. Nah ini udah keluar nih hello world, jadi nanti udah jalan nih, server bloknya udah jalan nih, tinggal teman-teman taruh file-file PHP di situ. Kemudian ada yang kurang, ini masih belum. Misalkan kita vim indeksnya pengen lihat PHP info ya. Gini kah? Saya lupa. Kita tanya aja. Daripada saya belum buka ini ya. PHP info. PHP info ini agak lupa apa ya ininya ya. Oh ini PHP info bener. Gini doang. Oke. Nah ini keluar ya. Ini udah 82 keluar. Tapi ini teman-teman kalau lagi production jangan dibuka gini ya. Nanti orang-orang tahu. Jadi kita jangan gini. Nah ini kita jangan kayak gini. Coba ngetes doang. Kita nanti bikin echo hello world. Nah nih. Kelar. Oke. Tapi seperti yang saya sebutkan di video yang tentang HTTPS dan TLS, nih net secure nih ya kan. Nah ini kita perbaiki, kita harus perbaiki nih. Yang not secure-nya ini kita tambahin pakai certbot. Nah di video yang ini nih, pas saya jelasin yang ini itu udah ada nih pakai let's encrypt nih. Jadi nggak semua encryptor itu bayar, enkripsi SSL itu bayar. Ada yang bayar, ada yang gratis. Ini teman-teman tinggal install aja ini, kemudian nanti ini. Nah kebetulan saya pakainya nginx kan. Nah ini saya udah lakukan ini sebelumnya, semua ini sudah saya lakukan sebelumnya. Ini tinggal diginiin doang. Nih sudo certbot nginx min d. Ini saya ganti kitbuild.putraprima.id, min d-nya juga www.kitbuild.putraprima.id. Dah. Itu dia minta sertifikat, challenge segala macem. Kalau kita settingannya ngikutin yang di awal tadi ya, itu harusnya bener tuh. Tuh, lanjut, deploying sertifikat sukses. Nah, ini kita bisa donate ya. Kalau udah selesai, kita pastiin. Ini bisa dites sih sebenarnya. Oke. Nih. Ini buat ngetes ya.
Ini nggak masalah sih itu. Nih, kita baca dulu ya. Valid 90 hari, encourage user to automate their certificate renewal process. The Certbot package we install takes care of this. Nah, jadi kita udah diinstal, ditambahin nih di etc cron.d. Bentar ya. Jadi ada cron yang jalan 2 kali sehari kalau kita pakai install ini si Certbot paket ini, package-nya Certbot yang di atas nih. Nih ya, kalau nggak diinstal ini dia nggak jalan tuh. Nanti kita cek aja di etc cron.d-nya ada apa enggak. Ini udah jalan nih. Simulating renewal segala macam itu sudah dihandle. Enak banget kan? Kalau dulu mungkin harus ini ya. Kalau dulu mungkin agak lebih ribet, tapi sekarang udah ini, udah aman. Ini semua domain, semua domain dan subdomain saya nih ya, kecek semua. Ini kan simulating ya, tapi ini udah berubah nih. Tuh, sekarang sudah ganti nih. Jadi HTTPS kan, connection is secure nih. Certificate is valid gitu kan. Nah, ini udah aman. Nah, jadi teman-teman, ini sebagai salah satu langkah pertama tuh biasanya kalau kita mau ngedeploy ke server. Dan biasanya ini wajib udah, HTTPS ini udah satu paket gitu, satu wajib. That's it, thank you sudah nonton, semoga bermanfaat, sampai jumpa di another daily coding videos.